Sebenarnya niat gue kemarin mau mengeksplor sebuah pabrik terbengkalai, pabrik kopi yang kemarin sempat juga Bang Jokal ke sana dan dia katanya kesurupan di pabrik tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guys-guysku sekalian. Kali ini gue nggak bisa explore dulu karena di sini cuaca sedang mendung dan hujan. Jadi di sini gue mau membahas soal kemarin gue trip dari Singaraja, kota Singaraja menuju ke Tabanan. Sebenarnya niat gue kemarin mau mengeksplor sebuah pabrik terbengkalai, pabrik kopi yang kemarin sempat juga Bang Jokal ke sana dan dia katanya kesurupan di pabrik tersebut. Nah, sebenarnya gue kemarin udah ke sana dan udah gimana ya, udah sedikit mencari tahu informasi di sana. Kemarin juga gue udah sempet nanya-nanya juga sama yang jaga di sana, sama Bapak Sangut namanya, yang nempatin pabrik tersebut. Dan dia juga udah bilang kemarin sebenarnya yang ngizinin silakan beli kalau mau ekspor kata dia, cuman jangan dibuka tempatnya, dan kalau mau lihat sekeliling sih enggak apa. Dan Bapak Sangut sebenarnya bilang ya udah beli, cuman lihat yang bagian atas saja ya, jangan sampai ke bawah kata dia, karena di bawah ada orang yang ke kebun, takutnya jadi salah paham dikira belinya mau ngambil barang atau apa gitu. Cuman oh ya udah, gua bilang ya udah Pak, enggak masalah gitu, saya cuma mau lihat bangunannya seperti apa, niat saya di sini bukan nantangin para makhluk atau apalah yang sebagainya yang ada di sana. Sebenarnya gue udah tahu di sana ada sosok anak kecil, macan dan lain sebagainya. Karena terus terang dulu kerjanya tempat kerja gua itu ada di dekat sana gitu. Dan kebetulan bos gua tahu orang ini gitu, Bapak Sangut ini. Bapak Sangut pun kenal sama bekas bos gua dulu gitu. Nah dari sana Bapak Sangut juga setelah gua ngobrol panjang sama Pak Sangut, nanya-nanya seperti apa sejarahnya bangunan ini, dibangun pada tahun berapa dan siapa dulu pengelolanya dan sebagainya. Gua tanya sama Pak Sangut. Dan akhirnya dia bilang pabrik itu di tahun 2002 udah mulai mangkrak, tapi dulunya itu dikontrak sama orang Lampung. Nah dari orang Lampung ini dia pengekspor kopi ke Perancis, cuman dari Bali dikirim dulu ke Malang, baru akhirnya dikirim ke Perancis. Cuman karena sudah tidak ada kopi, akhirnya pabrik ini mangkrak dan terbengkalai sampai sekarang gitu ceritanya. Cuman cukup segitu dulu, gua mau ambil sesuatu dulu biar lebih nikmat ceritanya guys. Ya, kopi dulu. Oke, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share sosial media kalian. Dan akhirnya pada waktu perekaman, gue udah mulai explore bagian atasnya. Nanti gue bakal tunjukin videonya seperti apa bangunan. Penampakannya seperti ini. Atapnya hilang semua. Beberapa tahun ya, kira-kira dari 2002 sampai sekarang. Yes. Hancur banget. Cuman hanya sekilas karena kemarin gua telepon Bapak Sangut, dia bilang Mas minta tolong jangan di up ke media, jangan di upload ke YouTube kata dia. Oh ya udah Pak, kalau memang tidak boleh, dan akhirnya gua memaklumi itu gitu. Karena suatu kendala ya, suatu kondisi. Cuman nanti gua coba usaha kalau seandainya Bapak Sangut udah bisa ngerayu si bosnya yang mengelola tempat tersebut gitu. Semoga aja gue bisa up videonya dan supaya kalian tahu bangunannya seperti apa. Hingga akhirnya itu setelah singkat cerita, setelah gue mulai explore keliling, ngeliat tempat seperti apa gitu, Bapak Sangut mau ke tempatnya, mau balik ke tempat dia tinggal. Dia bilang ya udah
Mas explore aja ke bawah enggak apa, cuman jangan dibuka, tetap jangan dibuka. Ya gua paham gitu, karena niat gua ke sana juga bukan mau mengusik makhluk yang ada di sana, karena gua tahu kata Bapak Sango juga, setelah ada yang explore kayak kemarin si Skytech kalau tidak salah, mohon maaf apabila gua salah menyampaikan ya, kemarin tuh Skytech kesana, ada orang bule youtuber juga, dan Bang Jokal, ya collab sama itu, Skytech sama Bang Jokal collab, akhirnya dia kesana uji nyali di sana, dan pada akhirnya ya gitu, bapaknya yang nunggu di sana. Anjing ayam, sorry guys. Dan akhirnya itu si Bapak Sangut, setelah kejadian tersebut, setelah uji nyali di sana, Bapak Sangut lah yang menerima gangguan dari makhluk-makhluk yang ada di sana gitu. Makanya gue tidak boleh buka pintu-pintu yang ada di sana gitu. Cuman kemarin kata Bapak Sangut juga, sebenarnya Bapak Sangut sudah melarang untuk kayak si bule ini, si apa namanya, Skytech dan Bang Jokal juga youtuber senior, dia juga ekspor horor juga, sudah tidak diperbolehkan dari si bapak, jangan ekspor karena tidak dibolehkan oleh bosnya gitu. Cuma mereka tetap maksa, ya udah karena si Bapak Sangot ini kasihan, karena orang jauh-jauh datang ke sana dikasih gitu. Dan sebenarnya Bapak Sangot juga udah tahu seperti apa resikonya yang bakal dia tanggung, dan dia harus ke kantor, harus dimarahin sama si bos, kena omong dari si bos. Makanya dari itu gua tidak mau meng-up videonya ke YouTube gitu. Nah, cuman gue rada terima kasih juga sama Bapak Sangut, karena gue diterima dengan sangat baik di sana gitu. Sekaligus kemarin juga gue bilang sama Bapak Sangut, sebenarnya Bapak bisa cek video-video saya Pak di YouTube, saya tidak mencari makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat gitu, karena saya juga pun takut gitu, terus terang aja gue juga takut. Dan gue bilang, saya kesini tujuannya mau mengeksplor bangunannya seperti apa, tempatnya seperti apa gitu. Nah dari sana Bapak Sangut mulai excited sama gue, mulai welcome sama gue, dan dia mengizinkan gitu. Nah, cuman kayak kemarin gue dengar cerita kayak si Bang Jokal juga cukup ngeri juga, karena pertama si Skytech ini bawa paranormal dari salah satu desa yang ada di Bali juga. Dia bawa paranormal, cuman paranormalnya ini yang paling pertama datang ke sana gitu. Si Skytech masih belum datang. Karena sebelum explore, si paranormal udah ngobrol-ngobrol sama si Bapak Sangut, dan si paranormal udah tahu, udah didatengin duluan sama yang penghuni di sana. Dikasih tahu, ya janganlah mengganggu di sini gitu. Seperti itulah kira-kira gitu. Cuman kayak si paranormal ini jatuhnya kayak kata Bapak Sangut juga, jatuhnya kayak nantangin gitu. Makanya bahkan mungkin kalau kalian pengen tahu videonya si Skytech ini sama Bang Jokal collab, bisa cek di YouTube-nya dia Skytech. Dan seperti yang gue bilang sama Bapak Sang, sebenarnya saya udah tahu Pak yang ada di sini itu apa aja gitu. Karena saya dulu pernah lihat ada sosok macan, ada anak kecil bawa kerincingan kayak mainan gitu. Saya udah tahu Pak, dulu saya pernah ketemu pocong terbang, pernah saya Pak gitu. Dan akhirnya Bapak Sangat bilang, oh iya memang benar, beli kata dia. Dan akhirnya dia nyuruh coba cek yang di videonya Skytech gitu. Akhirnya gue cek dan gue lihat seperti apa gitu. Akhirnya dia bilang, wah, pokoknya dalam bagian videonya dia ada bunyi anak kecil, bunyi perempuan, bunyi kuntilanak. Gue tahu itu semua, gue tahu ada. Bahkan gue pertama sampai di sana sama sepupu gue yang masih kecil, nyampe di sana gue duduk, ya mohon maaf ngomong jorok ya, gue kentut, bunyi kentut. Sepupu gue suruh ambil air kan di motor, gue ambil air di motor. Akhirnya setelah dia pergi, bunyi ada yang jatuh, bub gitu, bunyi keras pokoknya. Nah setelah ada yang jatuh itu gue nanya, kamu dengar sesuatu? Dia bilang, anda kalau dengar Mas Ari kentut baru, kata dia. Oh ketawa kan. Akhirnya cuman
oh ya mungkin disambut. Akhirnya itulah ya, setelah panjang lebar ngobrol sama Pak Sangot, gue bilang, Pak, tadi saya baru nyampe di sini udah ada yang jatuh aja gitu. Akhirnya dia bilang, ah udah biasa mas, kata dia, udah biasa disambut kalau baru pertama kesini gitu. Nah cuman gue buat video ini bukannya gue mau kayak bilang si apa si Skytech ini atau Bang Jokal ya salah satu youtuber senior juga kayak gimana ya, apa menantang atau gimana, gue nggak mau bilang seperti itu. Cuman sedikit tidaknya memang sih kita harus percaya akan adanya dunia lain antara kita dan mereka gitu. Seperti perbedaan antara pagi, siang dan malamnya seperti apa gitu. Bahkan gue juga kan explore malam juga gitu, bahkan gue merasakan juga hal-hal seperti itu. Cuman kalau yang untuk di sana gue saranin jangan nantangin kayak, karena gue tahu cerita apa sejarah dan ceritanya itu gue tahu semua. Maka dari itulah kemarin Bapak Sangot juga bilang, sebenarnya dia udah nolak kalau kayak gua mau buat video di sana itu, dia udah nolak. Cuman akhirnya karena gua bilang niat gua seperti apa, akhirnya dia mengizinkan gua gitu. Dan jujur aja sebenarnya gua juga apa ya, dibilang salah satu fansnya Bang Jokal juga, karena melihat keberaniannya dia seperti itu, kayak explore sendiri ke rumah sakit Terbengkalai dan lain sebagainya. Gue sering lihat videonya dia gitu, makanya gue akhirnya buat video explore. Dengan sebenarnya dari awal juga buat video gue nggak jelas buat video apa gitu, akhirnya gue kepikiran mau buat video explore karena melihat videonya Bang Jokal. Makanya cuman di sini gue karena kemarin mau nge-up video yang di sana yang gue ekspor tempatnya Bang Jokal katanya kesurupan itu. Cuman dalam hati gue sebenarnya bilang, ah Bang Jokal kesurupan anjing, kata gue, orang yang selalu tidak percaya sama hal-hal seperti itu bisa kesurupan juga, kata gue. Cuman ya namanya kita kita kayak menantang ya ke sana gitu, pasti yang makhluk-makhluk sana itu pasti, wah kamu apaan, kamu nggak tahu saya, mungkin seperti itu ya. Ya mungkin persepsi gue gitu. Cuman ada satu kata yang buat gue ketawa sama si perkataannya bule ini. Mohon maaf ya, gue nggak tahu namanya gitu yang si bule, cuman gue tahu nama YouTube-nya Skytech. Dan apa namanya, perkataannya dia seperti ini, saya pengen kerasukan, katanya dia pengen kerasukan, dia pengen merasakan kerasukan seperti apa. Dia nggak tahu kerasukan itu seperti apa gitu. Gue apa mungkin di negaranya dia tidak ada setan yang bisa merasuki, gue nggak tahu. Cuman ya kayak gimana ya, ya di sana ada horornya, ada komedinya. Gue cuma juga ngedenger apa perkataannya si bule ini sih yang Skytech ini, ya lucu aja buat gue gitu. Sebenarnya gue kemarin nonton videonya dia juga, wah banyak nih kelihatan, ada yang besar ada yang kecil, oh banyak nih. Dan mohon maaf, gue di sini bukan paranormal, gue bukan dukun atau apa ya. Dan sebenarnya gue juga uh, tidak bisa menjelaskan, oh di sini ada orang ini dia bentuknya seperti apa gitu, gue nggak bisa jujur aja. Cuman gue sensitif bisa merasakan, wah dia ada, dan dia di sekeliling gue gitu. Misalkan gue eksplor rumah kosong Terbengkalai atau gedung apalah, villa gitu, gue cuma bisa merasakan, wah kamu di dekat saya gitu. Wah kamu ada gitu. Cuman gue masih menghormati, ya udahlah, kita sama-sama punya dunia, punya alam, saling menjaga, saling menghormati. Dan gue buat video ini cuman ya mengisi, ingin gimana ya, gue bilang kalau ingin dibilang berkomentar gue ingin pansos ya enggak juga sih gitu. Apalagi kayak gue sekarang ini punya YouTube channel juga, dan
sebenarnya kalau bisa sih gue ketemu Bang Jokal, kalau bisa ya kapan-kapan kita collab lah Bang, kita buat video bareng ya, explore bareng gitu maksud gue. Cuman ya kayaknya nggak mungkin. Tahu lah jadwalnya Bang Jokal kan, ya salah satu youtuber senior juga. Dan intinya ya buat kalian yang mungkin tidak percaya dengan hal-hal seperti itu atau apa gimana, cobalah meyakinkan diri bahwa mereka itu ada. Cobalah untuk meyakinkan diri bahwa mereka itu juga diciptakan oleh Tuhan ya, oleh Allah, oleh ya apalah itu. Mereka itu juga diciptakan, cuman berbeda nama gitu. Atau mungkin dia namanya arwah gentayangan kayak Mas Pocong, kayak Mbak Kunti, kayak atau apa, kayak gue juga kadang-kadang gimana, percaya nggak percaya juga gitu. Dan mungkin banyak juga dari kalian yang nanya, weh lu kok berani gitu, kok berani ke rumah seperti itu, angker kayak uji nyali kayak gimana. Lah niat gue bukan mau uji nyali gitu, gue mau melihat bangunannya seperti apa. Cuman gue karena punya waktu cuman malam dan paginya gue harus kerja, ya gue ekspornya malam gitu, lihat bangunannya seperti apa. Kalau gue memang sengaja mau nyari Mbak Kun atau Mas Poci, gue takut juga. Mending gue ngajak paranormal sekalian kan, ajak Kiprana gitu, bersekalian gitu dihajar sama si Kiprana. Hantu-hantu yang huntu perkumpulan huntu. Nah ada salah satu video gue juga kemarin yang apa ya, ada alat laundry gitu. Sebenarnya di sana gue juga merasakan ada makhluk atau sesosok yang menghuni di sana gitu. Cuman gue nggak mau up ke media karena gue nggak mau dibilang lo halu lo gitu. Gue nggak mau, karena gue cuman mau lihat keadaan bangunannya seperti apa, misalkan kayak atapnya seperti apa gitu. Gue mau eksplor itu, bukan mau mengeksplor oh ini ada hantunya, ini ada ini. Terakhir takutnya gue apa, netizen wah lo bang cuman settingan lo ya. Ya menghindari kata settingan juga, gue juga kagak settingan. Gue sendiri kesana juga kadang sendirian, kadang sama sepupu gue yang masih kecil, yang masih SMP. Jadi mau settingan gimana, gue kagak punya tim, gue sendirian kayak Bang Jokal. Ya kalau gue pengen buat ya buat video, cuman ya terkadang gue juga harus melihat kondisi lokasinya seperti apa, mau gue eksplor seperti apa gitu. Takutnya ya di sana rame malah gue dikira nyurin aja, dikira nyolong gue. Cuman ya kayak nah gue kemarin juga yang gue mau explore pabrik terbengkalai ini juga gak sengaja. Gue kebetulan mau main ke tempat kerja gue dulu, ke bos gue, mau mampir silaturahmi lah ya. Gue mau ke sana mampir gitu. Nah kebetulan karena gue juga bawa tripod, bawa ya alat seadanya lah, karena gue juga youtuber miskin anjing. Nggak sana, wah kayaknya ada di sini bangunan terbengkalai. Nah gue kesana, gue pertamanya gue nggak tahu kalau Bang Jokal pernah kesana sama si Skytech, sama ada youtuber Bali juga itu Mang Kedek kalau nggak salah namanya ya. Karena gue kurang tahu lah, kalau kalian pengen tahu set aja lah di YouTube ya, siapa itu. Dia juga pernah membahas itu dan bahkan sampai masuk juga, sampai buka pintunya seperti apa keadaan di dalam dia lihat juga gitu. Nah kalau kayak gue kemarin karena kebetulan gue mau main, jadinya akhirnya udahlah mampir kayak coba-coba gitu. Karena udah gak ada konten lagi, gue mau buat konten seperti apa lagi, gue bingung gitu. Akhirnya gue coba kesana, gue minta izin panjang lebar dan diajak ngobrol juga. Sebenarnya bapak Sango ini baik banget, dan gue mau bilang terima kasih juga sama Bapak Sangut karena udah menerima gue di sana dengan sangat welcome. Dan dia juga bilang gini, udah beli nanti
apa namanya, selain di sini nanti coba mampir di sana, ada villa punya teman saya kata dia, di sana lebih lebih gini lagi beli juga tempatnya gitu. Apa ya, lebih lebih mantap lagi lah lokasinya gitu. Nah, dia juga bilang gitu, nah lokasinya lebih enak beli, coba aja nanti ke sana main dulu sama saya, ngobrol-ngobrol sama yang punya dulu kata dia, nanti saya kenalin, nanti seandainya belinya mau explore malamnya gitu kan gampang, belinya tinggal ngobrol sama orangnya udah pernah ketemu gitu. Oh ya udah pak, nanti kalau memang ada waktu saya mampir lah ke sini lagi, saya mainan ke tempat temannya bapak gitu. Aku bilang, nah setelah gua bilang gitu, sebenarnya pas gua bilang gitu sama, lagi enak-enak santai lah ngobrol-ngobrol sama bapak Sangut, udah banyak di belakang gua, udah dia juga bilang, gimana mas, atau beli gimana beli, merasa enggak, merasa pak panas belakang saya. Nah ini di sebelah kata dia, di sebelah tembok ini kata dia ada. Oh gitu pak, soalnya gue juga merasakan baru awal masuk rumahnya juga udah kayak agak enak ya gitu. Dan dia bilang, nah sebenarnya yang penghuni-penghuni dari pabrik itu datangnya dari, ada yang berseberangan lah sama pabrik itu, ada kayak Pura, terus ada Beringin. Nah dari Beringin itulah dan dari Pura tersebut lah, kayaknya mereka kayak istilahnya kayak kita tuh tempat mainnya mereka ya di pabrik itu, tempat berkumpulnya mereka untuk mungkin ya, mohon maaf mungkin santai mau ngopi atau gimana gua kagak tahu gitu. Dan akhirnya oh iya pak, cuman gua bilang, dan di sana juga gua cuma bilang oh iya pak, iya iya gitu, cuman iya iya aja gua gitu, kayak belaga orang bego aja ya. Gua juga nggak mau menggurui seseorang ya, gua nggak mau sok pintar di depan orang gitu. Cuman ya karena dia yang tinggal di sana, dia yang tahu seperti apa kondisi di sana gitu. Maka dari itu gua jaga privasinya dia juga, privasi si bapak Sangut, supaya tidak terjadi masalah ke depannya. Karena dia bilang kayak gimana ya, dia cerita cukup banyak, sebenarnya gua pengen videoin ceritanya dia gitu. Cuman gua nggak mau nge-up videonya, nggak mau gua kayak mengambil privasi dia seperti apa. Dan dia juga cerita sama gua, saya banyak saudara mas, atau beli gitu. Saya banyak saudara, cuman rumah saya kecil. Dia bilang saya banyak saudara beli kata dia, cuman kalau ini videonya ke up, nanti seandainya saya dimarahin sama bos, saya dipecat, saya mau tinggal di mana kalau nggak di sini katanya. Sedangkan saya punya anak, punya istri gitu. Dari itu gua harus jaga privasinya dia, jaga kayak, dan cuman gue bisa mikir, cuman gue sempat memohon juga sama dia ya, mbak kalau bisa omongin lah sama bosnya pak, biar bisa saya ke up. Cuman lihat bangunan aja kok pak, nggak sampai masuk atau bilang ada makhluk ini makhluk itu di sini kata gue gitu. Oh iya beli, makanya dia mengusahakan supaya gue bisa explore gitu. Cuman ya sayang banget gue tidak bisa upload videonya, filenya masih ada, cuman masih gue simpan, siapa tahu besok berubah pikiran kan. Dan mana ya, sekali lagi gue bilang, gue di sini tidak mau menyinggung kayak Skytech atau Bang Jokal, karena gue juga fansnya Bang Jokal. Gue tidak mau menyinggung mereka, cuman di sini gue mau cerita gitu, perjalanan gue dari Singaraja ke Tabanan, gue mau apa gitu, mau eksplor apa gitu, kayak cerita kehidupan sehari-hari gue lah gitu. Dan di sana pun gue banyak mengalami hal-hal yang kayak apa ya, dia ada di sekeliling gue, ikut berkeliaran gitu, gue kemana gitu, buat video kemana dia ikut, gue mengalami juga gitu. Cuman gue udahlah cuek aja gitu, bahkan sampai sepupu gue bilang, teriak-teriak, wah Mas Ari apa gitu, lari gue sampai bingung, apaan gue bilang gitu ya, enggak itu ada apa gitu dia
ya entah dia ngeprank gue atau gimana gue kagak tahu ya, cuman gue jadi ikut kayak kebawa emosi gitu, kayak apaan ya gue kesini nggak mau ganggu gitu, ngapain lu ganggu gue gitu. Cuman akhirnya keluar dari sana ya gue biasa aja gitu. Buat yang penasaran seperti apa lokasinya, ini dia lokasinya, lo lihat aja di sini. Cuman gue nyantumin fotonya, nanti mungkin di akhir video gue tambahin videonya sedikit ya, cuplikannya, bangunan tampak dari depan seperti apa gitu. Sebenarnya juga gue cukup kagum juga sama Bang Jokal karena berani gitu. Kayak manggil di sana leak dan sebagainya, apalah itu kayak sebutan, mohon maaf, hantu versi Bali yang dipanggilnya. Sebenarnya sama aja, kalau di Jawa ada kuntilanak, ada pocong, di sini pun ada gitu. Sebenarnya gue salut sama Bang Jokal sampai berani nantang seperti itu. Dan pada akhirnya mungkin dia menerima, tapi gue nggak tahu juga dia merasakan atau tidak ya. Kalian tahu seperti apalah Bang Jokal. Makanya dari sana gue salut sama Bang Jokal, gue kagum sama dia dan sangat menginspirasi gue, dan gue banyak belajar dari cara dia ngevlog, cara dia mengeksplor atau kayak mereview bangunan tersebut gitu. Karena jujur aja ya, dulu gue pernah lewat sana sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam kalau nggak salah, gue lewat sana. Itu waktu gue masih kerja di Tabanan, masih kerja di sana juga, cuman masih agak jauh lah dari tempat tersebut. Nah, gue kerja mau berangkat antar manggis ke salah satu supplier. Gue antar ke sana jam 12 malam, gue bawa sepeda motor. Nah, di jalan pas tepat di depan pabrik tersebut, gue dengar suara macan kayak menggeram gitu. Gimana sih suara macan yang menggeram ya, suara macan menggeram, dan gue ngeliat anak kecil bawa ya mainan kalau di sini namanya itu gongseng, nama mainannya, bawa mainan seperti itu. Dia lewat, dan pernah juga sebelum dari bangunan tersebut, gue lihat kayak sesosok makhluk kayak kunti terbang atau sama pocong gitu gue lihat. Nah, makanya dari sana gue tahu, oh mungkin dari sini. Makanya kemarin gue sempat bilang sama Pak Sangut, dan akhirnya dia yang jelasin, oh tempatnya di sini mas, tempatnya di sini. Dia bilang gitu juga. Oh iya pak, cuman gue dalam hati cuma bilang, oh iya saya hanya sekedar tahu aja lah gitu, cuman sekedar pengen tahu aja seperti apa sih ya. Buat kalian, percayalah dia ada. Oke, mungkin segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa para guys-guysku, like, comment, subscribe, and share sosial media kalian, dan hidupin tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan sama video-video gue selanjutnya. Nanti buat yang punya saran mungkin bisa komen di bawah. Nanti gue bakal ya buat vlog seperti ini lagi. Gue mau cerita-cerita seperti apa pengalaman gue pas mengeksplor bangunan-bangunan tersebut, apa aja yang gue temuin, gue bakal ceritain. Cuman kembali lagi ya, gue bilang gue bukan paranormal, gue bukan dukun atau apapun. Dan stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.